Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ta'ala ni rasul wal qadiru alaih. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Subulus Salam Syarah Nawaqidil Islam rahimahullahu ta'ala. Masuk di halaman 94. Ya, halaman 94 dan 95. Ini menjawab syubhat. Ya. Menjawab syubhat. Dan ada sebenarnya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid terhadap 10 pembatal keislaman yang disepakati ulama. Dijawab syubhat-syubhat tersebut oleh para ulama, ya, dan sempat dikumpulkan, ya, dan sudah sempat kumpulkan. Dan kalau ada yang mengumpulkan itu sebagian penuntut ilmu, ada yang mengumpulkan sampai totalnya itu lebih dari 200 syubhat. Ya, lebih dari 200 syubhat. Pembatal pertama pembatal pertama tentang syirik, ya. Maka orang-orang yang menentang dakwah tauhid, mereka melontarkan syubhat-syubhat, ya, bahwasanya syirik bukan pembatal Islam. Syubhatnya begini. Pembatal kedua, ya, barang siapa yang mengangkat perantara antara dirinya dengan Allah, ya, berdoa kepada perantara tersebut, minta syafaat kepada perantara tersebut, tawakal kepadanya, ya, mereka membuat syubhat. Itu bukan termasuk pembatal Islam, ya, itu bukan termasuk pembatal keislaman. Pelakunya tidak murtad. Mereka bikin syubhat, ya, mereka lontarkan syubhat-syubhat, ya, sampai apa? Ada yang menghimpun itu sampai 200-an, subhanallah, dari kitab para ulama, ya. Di sini ada sebagian syubhat yang dijawab oleh Syekh rahimahullah. Tolong ambilkan air, tolong ambilkan air panas, ya, 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 itu pakai yang gelas yang ada aja, gelas plastik itu. Ya, yang bersih, ya, ya, insya Allah bersih. Yang itu bekas saya, yang itu, ya, itu bekas saya. Baik.
Qala hadis sesungguhnya bacaan sholawat kalian ma'rudatun, diperlihatkan kepadaku. Kemarin kan dibahas tentang apa? Hukum meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW itu wafat. Ya, bagaimana hukumnya? Itu termasuk syirik akbar. Ya, karena ayat innahum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka mendengar doa kalian, dan kalau pun mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Ya, maka ada yang melontarkan syubhat dengan hadis ini. Ya, sesungguhnya salawat kalian, bacaan salawat kalian ma'rudatun, diperlihatkan alayya kepada. Mas'alah qala Ibnu Bas rahimahullah taala, berkata Syekh bin Bas rahimahullah, ruhuhu fi a'la iliyyin sallallahu alaihi wasallam. Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di a'la iliyyin, ya, di tempat tertinggi. Wa kadza arwahul mu'minin fil jannah, itu demikian pula roh orang-orang beriman itu ada di surga. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi ilyin. Dan ruhnya Nabi SAW itu di surga yang paling tinggi. Matatil ajsadu wal arwahu maujudatun. Jasadnya telah apa? Telah mati. Jasad telah mati. Tetapi roh mereka masih hidup. Arwahul mu'minin fil jannah. Roh orang-orang beriman itu di surga. Wa arwahul kuffar tu'adzab. Arwahnya orang-orang kafir di akhlis safilin, diazab. Dalam apa? Wa inna kitabal fujjar lafi sijjin, asfalis safilin. Wa kaunuhu yu'rad alaihi salatu ummatihi. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa bacaan salat umat Nabi SAW itu diperlihatkan kepada Nabi SAW. Wa yablughu salatu ummatihi, dan yablughu salatu ummatihi, bacaan salawat umat beliau SAW itu akan sampai kepada Nabi SAW. La yadullu ala anhu yud'a min dunillah. Bukan berarti kemudian Nabi SAW itu boleh disebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada korelasinya, ya kan? Tidak ada korelasinya. Kalau salawat kita diperlihatkan kepada Nabi, bacaan salawat kita diperlihatkan kepada Nabi, berarti kita boleh berdoa kepada Nabi. Apa hubungannya? Hah? Enggak nyambung kan? La yamlik Nabi SAW syai'an huwa hayyun fa kaifa ba'da wafatihi. Selama Nabi SAW masih hidup saja, beliau itu tidak memiliki apapun, tidak memiliki kuasa apapun. Bagaimana setelah beliau wafat? Laisa laka minal amri syai'. Urusan ini bukan di tanganmu sedikit, Nabi SAW, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 128. Hawa hayyun, masih hidup illa ma'amarahu Allah fi, kecuali Allah sangat perintah kepada beliau SAW untuk mereka. Fakaifa ba'da wafatihi, terlebih lagi setelah beliau wafat. Ya, istifham ingkari itu balaghah. Istifham ingkari fakaifa bagaimana lagi, terlebih lagi. Fal istighatsatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au du'auhu, atau berdoa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awin nadhr lahu, atau bernadar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, au talabul madad, atau minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kullu syirkum billah bi ijma'il muslimin. Semua itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bi ijma'il muslimin. Itulah hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Bi ijma' ahli ilmi wal iman. Itu hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Illa man ta'akhara min ulama isu. Kecuali termasuk ya ulama yang rusak yang datang belakangan. Mereka apa? Mereka merusak ijma' tersebut. Mereka merusak kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin. Wa mimman intabasat alaihim umur min ulama'il qurun mutaakhir. Atau ulama-ulama yang iltabasat ultubisat alaihim umur. Perkara-perkara seperti ini ya samar bagi mereka. Dari ulama-ulama yang qurun mutaakhirah. Ulama-ulama sekarang, generasi sekarang, belakangan. Faula la ibrata bihim. Maka pendapat mereka itu enggak dianggap. Pendapat mereka tidak dianggap. Ya, waqad sabaqahum ijma' ahli ilmi min as-sahabati wat tabi'in ala hadhihi. Nah, mereka telah didahului oleh kesepakatan ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat para tabi'in dalam perkara-perkara seperti ini. Wa ana minasyirkil akbar wa min amal jahiliyah. Bahwasanya itu merupakan syirik akbar dan termasuk amal jahiliyah. Termasuk amal jahiliyah. Ya. Intinya bahwa ya mereka berdalih dengan hadis sungguhnya bacaan sahabat akan perlihatkan kepada Nabi SAW itu tidak nyambung dengan amalan syirik mereka. Ya, tidak nyambung dengan amalan syirik mereka. Oleh karenanya tidak ada satupun ulama dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun 3 generasi awal Islam yang memahami hadis tersebut bahwa hadis itu dalil bolehnya berdoa kepada Nabi setelah wafat, istighotsah kepada Nabi setelah wafat, minta kepada Nabi SAW setelah wafat, kan tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan ijma'. Di mana sahabat dan generasi sesudahnya 3 generasi pertama Islam tidak ada satupun dari mereka yang berdalil dengan hadis itu untuk tidak ada. Itu menunjukkan ijma' di kalangan mereka bahwa hadis itu tidak ada kaitannya dengan apa? Larangan berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian kata penulis Al-Jawab an haditsil a'ma. Suila ila haditsul a'ma tsabit. Hadis orang yang buta, hadis tentang sahabat yang buta. Apakah itu sahih ya Syekh? Hadis huwa kata Rawahu Ahmad wa lafdhu lahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wal Hakim an Utsman bin Hunayf, dari Utsman bin Hunayf, anna rajulan dhariran, ada seorang yang buta, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ud'ullah an yu'afiyan. Perhatikan lafaz-lafaz hadisnya supaya kita tahu perbedaannya dengan orang yang minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang minta kepada Nabi setelah wafat. Yang pertama, orang ini buta datang kepada Nabi dalam keadaan sama-sama masih hidup di dunia. Yang kedua, orang ini kata, wahai Nabi Allah, ud'ullah an yu'afiyani. Wahai Nabi, ya, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Nabi SAW masih apa? Masih hidup. Minta didoakan oleh Nabi SAW agar Allah menyembuhkan butanya. Faqala, maka akhartu dzalik fahuwa afdal li akhiratik wa in syi'ta da'awtu lak. Kalau kamu mau, apakah tunda doaku itu untukmu sebagai apa? Sebagai pahala bagimu di akhirat nanti. Itu lebih utama. Tapi kalau kamu menginginkan sekarang, maka aku akan doakan sekarang.
du'u tapi mintakan kepada Allah SWT untukku. Fa'amarahu an yatawadda'a, maka Nabi menyuruhnya untuk berwudu, wa an yusolli raka'atain, kemudian salat rakaat, wa an yad'uwa bihadwa, kemudian berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku menghadap kepadamu ya Allah binabiyyika Muhammadin, dengan doa nabimu Nabi rahmah. Ya Muhammad, kemudian berkata, wahai Muhammad, ini atawajjahu bika. Nabi SAW masih hidup, ada di hadapannya, ya kan? Nabi SAW masih hidup, ada di hadapan orang itu. Dengan doamu aku meminta kepada Allah Rabbku fi hajati, dalam hajatku ini, fi hajati hadhihi fatu wa tashfa'u fiyya. Hajatku ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda wahai Nabi mensyafaatiku dalam hajatku ini. Al-hadits wa fi akhirih fa fa'ala rajul, orang itu melakukan perintah Nabi ini, sholat 2 rakaat, wudu sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa tadi, fabarah, dan sembuh. Ditanya, ya bedakan, ini orang sama-sama hidup dengan Nabi SAW, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Nabi supaya Nabi mendoakan. Sudah, dan dia minta kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak dimampu oleh Nabi SAW. Ya, berbeda. Su'ila qila lahu haditsul a'thabin. Hai Syekh bin Bas, apa hadis tadi sahih? Fa ajabala ba'sa bihi. Ya, bisa diterima, bisa ditoleransi dia. Sanaduhu jayyid. Ya, sanadnya bagus. Sahihul muallif yani Ibnu Taimiyah fi qaidatin jalilah. Disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Aku sudah beberapa kali mengecek sanadnya, bisa diterima. Walakin maknahu bid-du'a wasyafa'ah kama huwa ma'ruf. Tapi maknanya bahwa orang ini minta didoakan oleh Nabi SAW, minta Nabi SAW sebagai pensyafaat sesama masih hidup, kama huwa ma'ruf, dan itu boleh. So, kepada orang soleh, minta orang soleh yang masih hidup itu mendoakan dirinya. Namanya apa? Syafaat. Ya, boleh, hal boleh, ma'ruf, boleh hal itu. Ya, qal kullu haditsin fihi tawassul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu mawdu'ah, kullu kadhib. Beliau juga mengatakan setiap hadis yang menyebutkan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan para nabi yang lain, semuanya adalah palsu. Kullu kadhib, semuanya hadis palsu. Ma'ada haditsul a'ma, kecuali hadis orang buta ini tadi. Ya, hadis tawassul bi du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati, yang isinya bertawassul dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan doanya Nabi SAW dan syafaat beliau. Ya, la bihati wala bihaqi. Bukan dengan zat Nabi SAW, bukan dengan badan Nabi SAW tawassulnya, atau dengan apa? Kedudukan Nabi SAW. Tetapi dengan apa? Doanya Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Qad thabit fi haditsil a'ma, yang sahih di dalam hadis orang buta, an Rasul SAW amarahu an yusalli wa yad'u wa yatlub min Allah. An syafaat Nabi SAW fi. Yang sahih dalam hadis orang buta itu bahwa Rasul SAW menyuruh orang tersebut untuk sholat dan setelahnya berdoa minta kepada Allah agar menerima syafaat Nabi SAW saat itu. Ya, Nabi SAW syafaat fihi, maka Nabi SAW mensyafaat. An Allah yarudda alaihi basarahu, agar Allah membalikan penglihatannya. Hadza huwal mahfuz fil qissah. Inilah yang sahih dalam kisah tadi min riwayat Thiqah Asy'bah an Abi Ja'far
dari jalurnya para perawi yang siqah, dari Syu'bah, ya, dari Abu Ja'far Al-Khatmi. Wa bihadza yu'lam. Dengan ini diketahuilah ana tawassul bidzat, orang-orang soleh atau dengan jasad Nabi SAW, bidzatin Nabi atau bidzawatus sahabat, atau dengan zatnya para sahabat, atau bihaqqin Nabi, atau dengan kedudukan Nabi, atau bihaqqis sahabat, atau dengan hak para sahabat, atau bijah kedudukan para sahabat Nabi SAW, laisa alaihi dalil. Tidak ada dalilnya. Wal ibadah tauqifiyah, ya, namanya ibadah itu apa? Ini memang ada perbedaan masalah ini. Tapi Syekh bin Baz mengatakan tidak ada dalilnya. Dan namanya ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu sudah baku. Ya, tawassulat tauqifiyah. Tawassul itu ibadah. Dan itu sudah baku, ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fala yatawassalu bi syai'in ja'a bihi dalil. Tidak boleh sesuatu kecuali ada dalilnya. Waqad qamat dalil ala thalathin, ya, waqad qamat dalilu ala thalathi wasail syar'iyyatin. Dalil yang ada menyebutkan bahwa tawassul yang syar'i itu hanya dengan 3 hal. Al-wasilah al-ula, yang pertama asma'ullah wa sifat. Kami tawasul dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Bagi nama-nama yang berada di puncak keindahan, di dalam setiap nama terkandung sifat-sifat yang maha luhur, fad'uhu biha. Maka berdoalah, minta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya Ghaffar ighfirli, Ar-Razzaq urzuqni. Ya Tawwab tub alayya. Ya Rahman ya Rahim irhamni. Ya. Ya Syafi isfini, ya, dan begitu seterusnya. Ya. Ini wasilah yang pertama, yang syar'i. Kalau berdoa sebut nama Allah. Al-wasilah ats-tsaniyah, yang kedua, tawassul bi tauhidillah wal ikhlas lahu wal iman bihi. Bertawassul kepada Allah dengan tauhid. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah al-samad, seperti doa itu, ya, yang diajarkan Nabi SAW. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu bahwa Engkau adalah Allah, la ilaha illa antal hadus samad. Ini kan nadian yunadil iman an aminu bi rabbikum amanna. Ya, tawassul bil iman. Ya Allah, sungguhnya kami dengar menyeru untuk beriman kepada Engkau, untuk mentauhidkan Engkau, maka kami pun beriman. Ya. Kemudian disebutkan permintaannya. Ini tawassul dengan iman. Ini tawassul dengan apa? Iman. Qala bahas makan bajal tawassul bit tauhid min babil amal. Fayakunu qismain. Wa huwa qismun salis. Ya. Mimpi sunnah ada 3. Idza ja'alna al-iman wal amal shalih kullu qisman wahidan. Kalau kita tetapkan bahwasanya amal saleh satu bentuk. Rasul itu dengan tauhid. Syafaat. Ada jenis yang ketiga, tawassul yang kayak aksam arba'ah indal basti. Jadi kalau dipecah-pecah ada 4, ya. Diglobalkan, tauhid dan amal dijadikan satu, ya. Syekh, kalau seorang tasul dengan menyebut kefakirannya, yakni mengiba kefakiran kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, Syekh?
Lihat i'tirafahu bi faqri wa hajati amalun saleh. Karena dia mengakui dia ini lemah, dia ini fakir, dia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amal saleh. Allahumma inni as'aluka bi hajati wa iftiqari ilaik wa dhulmi li nafsi wa taqsir. Ya, mengakui bahwa aku ini lemah, aku ini sangat butuh kepadamu. Aku ini zalim kepada diriku sendiri. Aku malas Allah. Ya, ampun, aku ini yang saleh. Jadi kalau seseorang mengakui kelemahannya Allah, mengakui kesempatan khamis min babil idgham ma fi mani. Kalau yang sebagai bentuk yang kelima dari tawassul yang syar'i itu pun boleh. Ya, tidak ada masalah istilah. Tawassul adalah yang ketiga, tawassul yang syar'i al-amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Saya amal salihah. Semua amal saleh ditawassul. Ya, bisa jadikan apa? Wasilah dalam berdoa kepada Allah. Wa ala hadza hadits tsalatsa ashabil ghar. Ya. Dalilnya adalah tiga orang yang terjebak dalam gua. Kan taqul Allahumma inni as'aluka bi birri liwalidayya bi iffati ama haramta alayya bi adai lil amanah bi muhafazati ala shalah bi adai zakat yubilaka wa nabiyyi masyabah dzalik amal salih. Jangan ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu melalui ya birrul walidain, ya melalui baktiku kepada kedua orang tua, atau melalui aku selalu menjaga diri dari berbuat dengan aku sifat amanahku, atau dengan aku selalu menjaga sholatku, selalu membayar zakat, dengan cintaku kepadamu dan cintaku kepada Nabi SAW dan amal saleh. Hadhil wasail thalath hiya allati ja'at bihan nusus syar'iyyah. Ini tiga wasilah yang syar'i disebutkan dalam dalil. Dan juga apa tadi? Doa orang saleh yang masih hidup. Doa dan syafaat orang saleh yang masih hidup. An yaqul, adapun seorang dalam doanya bertawassul dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi, dikatakan Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin aw bi jahki aw bi haqqi Muhammadin aw bi haqqi anbiya'ik aw bi haqqi awliyaik hama alaihi dalil. Tawassul dengan jah dan kedudukan dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi yang lain ataupun orang saleh, ya, maka tidak ada dalilnya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah merajihkan bahwasanya itu tidak dalilnya, ditinggalkan. Ya, sehingga kalau ya fulan, ya, apa hukumnya orang tawassul kepada, ya, orang tawassul melalui apa, atau kepada wali-wali yang telah wafat, apa hukumnya? Tanya, apa maksud antum tawassul? Pada apa? Wali-wali yang sudah wafat, syirik akbar. Tawassul. Ya, maksudnya adalah minta orang wafat itu mendoakan dia, yang kedua apa? Tasaffu, ya, istisfa, ya, maka itu syirik akbar. Kalau maksudnya ya, khilaf para ulama, itu bid'ah bukan? Ya, Syekh bin Baz mengatakan apa? Tidak dalilnya, wajib ditinggal. Jadi karena ada mujmal, ada keglobalan dalam arti tawassul itu, antum harus tanyakan pada orang tanya. Orang katakan, oh, Wahabi itu mengkafir-kafirkan orang tawassul kepada Nabi SAW. Apa maksudnya tawassul? Ya, apa maksudnya tawassul? Ya, tanya kepada dia. Apa yang tawassul? Wali anau qad yakun wasilatan ila al-ghuluwi fil anbiya wal awliya
wa dzari'atan ila da'wati dunillah. Ditambah lagi ya tawassul dengan kedudukan, dengan dudukan, dengan hak nabi dan orang soleh, para wali, kepada perbuatan melampaui batas, ya, bahkan mengantarkan kepada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wajibatahu hadza huwal khulasa li hadzal bahs. Maka wajib ditinggalkan. Ini kesimpulan dari pembahasan. Ini kesimpulan dari pembahasan ini. Yani Syekh berpendapat tidak ada dalil wajib ditinggalkan karena itu tawassul itu termasuk apa? Ibadah, namanya itu ada aturan bakunya. Ya, kalau tidak ada dalil bukan termasuk apa? Syirik. Dzari'ah. Ya, mengantarkan kepada hulu, kepada orang saleh. Penanya kata, riwayah hadhi fiha nida' lirrasul ya Muhammad, hal kana yaqulu hadha fi shalah? Dalam hadis orang tadi disebutkan nida' lirrasul. Ya, wahai Muhammad, aku minta kepada Allah melalui doa, melalui syafaatmu. Apakah ini diucapkan dalam salat oleh orang itu? Fa'ajaba min babil istighdhar. Ya. Min bab al-istighdhar. Kata Syekh bin Baz, min babil istighdhar. Ya. Membayangkan seolah-olah Nabi berada di hadapannya dalam salat tersebut. Ini tersalah ayuhan Nabi. Seperti dalam salat kita membaca ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istighdhar. Bab istighdhar inda doa, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda tawassul bi da'wati wa syafaati sallallahu alaihi wasallam, dan ketika bertawassul dengan doa dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan ini? Nabi sudah wafat atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Ya. Tawassul dengan doa dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Kembali istighfar sama yaqul, sama taqul assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Thayyibah ibadillah. Semua mengatakan assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ketika orang berkunjung ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat hum a'lamun nas wa afdalun nas wa arwa'un nas. Kita lihat yang manusia paling berilmu. Mereka adalah orang-orang yang paling alim. Ya, orang-orang yang paling mulia, orang yang paling warok, paling berhati-hati. Qad ada luan tawassul bin nabiyyin bidzati wa haqi. Ya. Mereka tidak bertawassul dengan zat dan hak kedudukan Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Falamma tufiya tawassul bil Abbas. Hingga ketika Nabi SAW telah wafat, Abbas bertemu. Oleh karenanya di antara sunnahnya, ya, kalau istisqa itu bertawassul dengan orang-orang soleh, maksudnya orang-orang soleh yang masih hidup, supaya mereka yang berdoa aminkan. Bidu'ail Abbas, dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fihim Umar, fihim Utsman, Ali. Ada di tengah mereka ada Umar, ada Utsman, Ali. Fihim baqiyatul asyara al-mubasysyirin bil jannah. Di tengah-tengah mereka ada yang lain-lain dari 10 orang yang dijadikan surga selain Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Wa taridhu ala Umar. Tidak ada seorang pun sahabat saat itu protes kepada Umar. Wahai Umar, Amirul Mukminin, di tengah-tengah kita ada Nabi SAW. Di tengah-tengah kita ada Nabi SAW. Enggak, Nabi SAW sudah wafat. Enggak ada yang protes. Wahai Mukminin, di tengah-tengah kita ada Nabi SAW. Kenapa kamu tawassul dengan doanya Abbas, tidak dengan doanya Nabi SAW? Tidak ada yang protes. Fakana ijma', maka itulah ijma' di kalangan para sahabat dan tabi'in saat itu. Karena ini terjadi masa siapa? Umar bin Khattab, dan di masa Muawiyah. Maka itu ijma' di kalangan mereka, bahwasanya tidak boleh tawassul kepada Nabi SAW dalam artian minta
sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Dibahas Syekh Syarah Kasyfus Syubhat. Ba'duna yadhunnu anna tawassul bil jah bil haqq anhu syirkun. Hadza ghalat. Sebagian orang ada yang ekstrim. Ya, ada yang ekstrim. Tasaddud. Ya, dia menganggap bahwa tawassul dengan kedudukan atau dengan zat Nabi SAW setelah wafat, atau dengan hak kedudukan para wali setelah mereka wafat dalam berdoa, itu termasuk syirik. Hadza ghalat. Ini keliru. Laisa bisyirik. Itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Walakinnahu min bid'ah. Tetapi itu termasuk bid'ah. Kenapa termasuk bid'ah? Karena tidak ada dalilnya dan tidak diamalkan oleh para sahabat dan 3 generasi pertama dalam Islam. Padahal memungkinkan bagi mereka untuk mengamalkannya, dan mereka pun tuntut untuk mengamalkannya. Bukankah mereka membutuhkan juga? Tapi mereka tidak mengamalkannya. Kaidah-kaidah bid'ah masuk. Ya, kaidah bid'ah masuk. Wa min al-wasailati yukhsha min asyirik. Dan masuk kategori apa? Perantara, sebab yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada bermudah-mudahan melakukan kesyirikan. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya tentang masalah tawassul dan sebagainya, tawassul dengan orang-orang yang telah mati, ya, baik nabi-nabi yang lain ataupun orang-orang soleh, para wali, tanyakan apa maksud pertanyaan tawassul. Ya, jangan langsung jawab, tanyakan. Ya. Kemudian jelaskan, ya, antara tawassul yang syar'i dengan tawassul yang tidak syar'i. Amma idza qala mawdhin akhar, Syekh Ibnu Baz rahimahullah di catatan kaki kesempatan lain dia mengatakan, amma idza qala Rasulullah alaihi ya di dalam salat, assalamualaikum ya Rasulullah alaihi wassalam, ya, maka ini bukan doa, meminta kepada Nabi. Ya kan, bukan lafadznya aja, bukan meminta, bukan. Istighfar. Yang bagus istighfar. Allah Ta'ala alam, ini pembatal yang kedua, ya. Masya Allah, panjang sekali ya. Dan alhamdulillah sampai aman ke 90 itu ya selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan besok pembatal yang ketiga ini, ya. Menjadi pertarungan, ya. Pembatal ini pertarungan antara ya ahli tauhid, ya, dengan ahli bid'ah dalam murji'ah. Ya, insyaallah kita bahas pertemuan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.